Selamat siang para siswa. Siang, Bu. Sungguh menggembirakan bisa bertatap maya lagi dengan kalian di kelas 10 ini ya. Ya. Sebelumnya ada pantun untuk kalian ya. Dari Bu Devi spesial untuk kalian. Tak lari kucing dikejar. Diberi teri kucing akan kemari. Saat siswa siap belajar, mari tunjukkan senyum yang paling berseri. Bu Devi sudah mengirimkan di dalam Microsoft Teams presensi untuk pertemuan siang hari ini ya. Silakan kalian bisa presensi. Baik, nanti kalian bisa presensi di tempat ini. Ya. Marilah kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Gracia Silda sudah membuka dengan doa. Ya, saya akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Pembelajaran kita hari ini adalah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, ini ada 4 tujuan pembelajaran. Tetapi nanti Bu Devi akan melakukan pembelajaran dengan 2 tujuan terakhir. Nah, sekarang ada gambar di layar. Masih ingat negosiasi itu apa? Negosiasi yang ada dalam kehidupan sehari-harimu contohnya apa? Sebagai seorang siswa. Ketika tidak mengerjakan PR, lalu berkonsultasi kepada guru agar gimana caranya biar bisa dapat nilai dengan susulan contohnya. Iya, bagus Gracia, terima kasih. Bagaimana peserta didik menyikapi situasi yang semacam itu? Menurut saya menyampaikan kelebihannya, Bu. Jadi yang biar disampaikan kelebihannya daripada yang sudah dijalankan sekolah tersebut. Baik, ini tadi yang menjawab adalah akan saya tulis sebagai reward keaktifan siapa? Kezia, Bu. Kezia. Menyampaikan kelebihan tempat TPL yang dipunyai kepada siapa menyampaikannya? Kepada pihak sekolah, Bu. Peserta didik bisa bernegosiasi dengan pihak sekolah, Bu. Iya, siapa ini yang menjawab? Rere, Bu. Rere. Peserta didik dapat bernegosiasi dengan pihak sekolah. Iya. Isi negosiasinya apa yang disampaikan? Saya dengan cara menceritakan masalah yang siswa PKL tadi karena tidak bisa, terus dia memiliki saran dan memiliki jalan keluar untuk bisa mengikuti PKL namun di tempat lain. Maka dari itu, untuk bisa menemukan tempat lain itu perlu adanya ini. Surat negosiasi terdapat 2 bagian, yaitu lisan dan tulis. Lisan itu biasanya secara langsung. Lalu yang tulis? Yang tulis biasanya formal. Contoh yang surat permohonan itu menurut saya itu yang formal. Ada kop suratnya juga dalam bentuk surat. Baik, betul sekali. Terima kasih Gracia Selda ya. Jadi yang tulis, negosiasi tulis itu berupa surat. Surat digunakan untuk alat negosiasi. Selanjutnya, saya sudah membagi kalian di dalam kelompok. Kemudian saya sudah berikan kalian ya, para siswa semuanya, anak-anakku, untuk mengerjakan
LKPD, di mana di dalam LKPD itu ada kop surat sebelah mana, kesalahan apa yang sering terjadi, kemudian yang terakhir adalah perbaikan penulisannya atau penulisan yang betul itu seperti apa dari surat ini. Apakah terlihat suratnya di tempat Anda? Handle yang punya Gracia tadi. Yuk. Ya. Dari kop surat, nama lembaga atau mega, alamat, telepon, faksibili, website, dan email. Permasalahan yang sering terjadi, terkadang tulisannya seharusnya huruf besar menjadi huruf kecil dan sebaliknya. Penulisan yang benar, nama lembaga atau instansi atau organisasinya harus menggunakan kapital atau huruf besar. Sedangkan penulisan alamat dan kontak telepon serta web atau email menggunakan huruf besar dan kecil. Nama lembaga, instansi, organisasi, CV Auto Mega. Yang sering terjadi penulisan menggunakan huruf kapital dan yang seharusnya nama lembaga atau instansi harus menggunakan kapital atau huruf besar. Alamat atau kontak telepon website. Penulisan yang sering salah, penulisan alamat, kontak telepon, serta email dan web menggunakan huruf kapital semua. Yang seharusnya alamat dan kontak telepon serta web email menggunakan huruf besar dan kecil. Terima kasih. Iya. Saya minta kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Boleh menyanggah, boleh membenarkan, boleh memberikan masukan atau bertanya. Kelompoknya Petra sudah sesuai dengan yang kami kerjakan. Baik. Kop surat. Di sini betul. Nah, berisi jawabannya adalah nama lembaga, alamat, kemudian logo. Ya, permasalahan yang sering terjadi di sini ditulis nama lembaga, penulisannya terkadang harusnya huruf besar menjadi huruf kecil. Nama lembaga itu harusnya huruf besar kapital semua, tetapi ada yang nama lembaga itu hurufnya ada yang huruf kecil, itu kesalahan yang sering terjadi ya. Harusnya nama lembaga huruf kapital semua. Ya. Nomor 5. Ya. Nomor surat, auto, garing, TP, strip 13, dan lain-lain. Permasalahan yang sering terjadi, penulisan nomor surat dengan tanda titik 2 namun diberi spasi itu. Ya. Penulisan surat yang benar adalah penulisan nomor surat diikuti dengan tanda titik 2 dan tanpa menggunakan spasi saat surat itu dibuat. Terima kasih. Saya, Bu. Ya. Aprilia Tasya. Nomor surat bisa meliputi nomor urut, penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Itu untuk apa? Penulisan harusnya seperti itu ya? Iya. Iya. Terima kasih. Bagaimana kelompok Rere bisa menerima masukan tambahan penulisan nomor surat yang betul? Bisa, Bu. Ya, diterima. Tasya, bagus masukannya. Ada yang lain? Kenapa di dalam tanggal surat tidak menuliskan tempat seperti di surat pribadi? Karena sudah dituliskan di alamat? Betul, tetapi bukan dituliskan di alamat, Margareta Lucia. Ditulis di kop. Iya, bagus. Sudah ditulis di kop. Baik ya. Yang terakhir, sekarang sudah sampai 8 ya ini ya. 9, 10, 11, 12, saya minta tolong Kezia, kelompok Kezia, kelompok terakhir. Silahkan dipresentasikan Kezia. Yang ke-9, alamat surat. Bapak atau Ibu atau Saudara Marta. Kesalahan yang sering terjadi, setiap baris alamat surat diberi titik. Pembenarannya menggunakan kata Bapak atau Ibu atau Saudara bila yang dituju bukan suatu instansi. Yang ke-10, salam pembuka surat.
dengan hormat. Kesalahannya awal kalimat menggunakan huruf kecil. Pembenarannya kalimat diawali dengan huruf kapital dan diikuti tanda koma. Yang terakhir, salam penutup surat, nama jabatan dan tanda tangan penanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, marketing. Kesalahannya awal kalimat menggunakan huruf kecil tanpa disertai kata salam penutup. Terus penempatan jabatan dan tidak perlu ditulis nama perusahaan. Untuk pembenarannya, kalimat diawali huruf kapital, diakhiri tanda koma, dan menggunakan kata penutup seperti wassalamualaikum dan lain-lain. Untuk jabatan seharusnya ditulis di bawah salam penutup. Saya Bu, bisa? Ya, boleh, Grisya. Kesalahan yang terjadi yang nomor 9 tentang alamat penerimaan surat. Biasanya pada bagian alamat dalam kata yang terhormat tidak disingkat dan di setiap baris pada bagian alamat dalam diakhiri oleh tanda titik. Oh, Pembenarannya. ya, lanjut. Pembenarannya ada pada alamat dalam sebenarnya tidak harus ada kata kepada. Dirasa berlebihan karena sudah ada kata yang terhormat dalam dengan disingkat. Menggunakan kata yang terhormat yang bisa disingkat menjadi yang terhormat tersebut. Menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara jika yang dituju adalah seseorang bukan nama instansi. Kata bapak, ibu, saudara selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diikuti oleh nama orang. Baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik. Menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju lengkap lebih bagus. Terima kasih Grisya Silda, lengkap sekali dan masukannya bagus, benar. Nanti bisa ditambahkan apakah kelompok Kezia bisa menerima masukan dari Grisya Silda ya? Bisa Bu, terima kasih. Iya, bagus. Mau menerima masukan orang lain itu luar biasa juga. Berhati besar namanya. Ini adalah kesimpulan. Saya tarik kesimpulan dari tadi apa yang sudah kita bahas, kita saling berdiskusi antara Bu Devi, kalian, teman satu kelompok, dan teman yang lain. Itu sudah saya tulis di sini. Penulisan kop surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal surat, alamat menerima surat, salam pembuka, kemudian sampai dengan tembusan. Nanti akan saya kirimkan kesimpulannya ini di Microsoft Teams ya. Begitu? Baik. Ya. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjut, kalian membuat surat penawaran jasa untuk Bapak Camat Klaten Utara. Nanti soalnya akan saya kirim lewat assignment Microsoft Teams. Sudah ada surat, tapi ada beberapa yang rumpang atau kosong, kalian tinggal mengisi saja kira-kira yang kosong ini isinya apa dengan ilustrasi ini. Itu RTL-nya ya, rencana tindak lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau sudah bisa dipahami, sekarang saya mau dengar refleksi. Apa yang kalian dapat hari ini? Saya jadi lebih mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dalam surat penawaran. Ya, yang lebih penting adalah tahu pembenarannya. Ya, pembenarannya. Begitu ya? Dora ya? Bagus. Yes. Nah, pembelajarannya sudah selesai anak-anak. Kita akhiri dengan doa ya. Saya minta tolong Emilia Ferdina Hartono memimpin doa, nak. Ya Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia tentang negosiasi ini.
belajar dengan lancar, berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, anak-anakku, tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, ikuti anjuran 5M itu, dan tetap semangat, salam sukses, salam sehat. Kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Amin, makasih Bu.